Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Nurlaili SE SHMKN sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum di program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Perkenalkan, kami sebagai mahasiswa studi Magister Hukum Universitas Internasional Batam yang pada saat ini akan mempresentasikan tugas kelompok untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester ganjil 2024-2025. Tugas akhir ini disusun oleh Evelyn Grace dengan nomor MPM 2452017 serta saya sendiri, Surya Sugiharto, dengan nomor MPM 2452020. Tugas akhir kami ini dengan judul Efektivitas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan ke-16 atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan janda serta dudanya. Pendahuluan. Peraturan Pemerintah PP nomor 11 tahun 2024 merupakan langkah terbaru pemerintah dalam mengatur pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP serta janda dan dudanya. Sebagai perubahan ke-16 atas PP nomor 10 tahun 1980, peraturan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan besaran tunjangan dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini. KNIP yang berperan penting dalam sejarah pembentukan negara dihormati melalui pemberian tunjangan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam perintisan demokrasi di Indonesia. Perubahan ke-16 atas PP nomor 10 tahun 1980 ini lahir dari pertimbangan bahwa besaran tunjangan sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kelompok penerima tunjangan yang telah berjasa dalam sejarah bangsa. Dengan disahkannya PP ini pada 26 Januari 2024, pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan dan relevan bagi penerima. Latar belakang. Das Sollen memperbarui besaran tunjangan kehormatan yang diberikan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beserta janda dan dudanya. Menghormati jasa para anggota KNIP sebagai bagian dari sejarah perjuangan Indonesia dalam membangun demokrasi dan kemerdekaan bangsa. Menjamin kesejahteraan penerima manfaat, khususnya mereka yang telah memberikan dedikasi kepada negara, tetapi kini membutuhkan dukungan ekonomi yang relevan dengan standar kehidupan saat ini. Latar belakang Dasein, data yang tidak update. Data mantan anggota KNIP, janda dan dudanya tidak selalu akurat atau diperbarui, sehingga ada resiko beberapa pihak yang berhak tidak menerima tunjangan atau malah ada yang tidak berhak justru mendapatkannya. Janda atau duda tidak aktif untuk melaporkan atau melakukan update atau pembaruan data, sehingga penerima manfaat terkadang hanya menunggu keaktifan dari pemberi manfaat atau pemerintah. Kedua, kurangnya sosialisasi dan akses informasi. Akses informasi yang kurang memadai dan kurangnya sosialisasi yang merata menyebabkan penerima manfaat tidak mendapatkan tunjangan ini. Pemberi manfaat atau pemerintah lebih proaktif melakukan sosialisasi door to door atau langsung mendatangi ke mantan anggota KNIP dan janda dudanya, sehingga informasi lebih tepat sasaran dan langsung diterima oleh penerima manfaat. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Untuk memudahkan pendapatan dari mantan anggota KNIP, janda atau dudanya, diperlukan sistem pendaftaran secara online sehingga memudahkan dalam melakukan pendataan.
Landasan teori. Teori efektivitas hukum oleh Sudjano Sukanto. Yang pertama, faktor kaidah hukum. Faktor ini mengukur sejauh mana peraturan yang dikeluarkan dapat memberikan kepastian hukum dan dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran atau pihak terkait. Hukum yang pasti adalah hukum yang jelas, tidak ambigu dan dapat diprediksi. Faktor penegak hukum. Faktor ini memberikan dengan mereka yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menegakkan peraturan atau hukum yang ada, baik itu aparat penegak hukum, lembaga terkait, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan hukum. Seorang penegak hukum harus mempunyai karakter adil, jujur, dan anti korupsi, juga tidak terbatasi oleh sekat-sekat birokrasi. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Faktor ini mengacu pada infrastruktur fisik dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Contohnya, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selanjutnya, landasan teori keempat, berdasarkan faktor kesadaran masyarakat. Faktor ini menunjukkan pada tingkat pemahaman penerima dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, faktor budaya masyarakat. Faktor ini mengacu pada nilai-nilai norma kebiasaan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, yang sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang ada. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Analisis kajian berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Sudjano Sukanto. Pertama, faktor kaidah hukum. Peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, janda serta dudanya, perubahan menyesuaikan besaran tunjangan untuk menanggapi ketidaksediaan dengan keadaan terkini seperti kenaikan biaya hidup. Agar kepastian hukum dapat terwujud sebagai penerima manfaat, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur terkait besaran kenaikan tunjangan kehormatan kepada bekas anggota KNIP dan janda serta dudanya, di mana besaran kenaikan tunjangan harus secara jelas diatur dalam peraturan pemerintah dengan melakukan revisi atau pembaruan norma hukum sehingga secara aturan hukum positif dapat dengan cepat menyesuaikan dengan keadaan nyata dialami oleh para anggota KNIP dan janda dan dudanya dan tunjangan pada harus dinaikkan. Kedua, faktor penegak hukum. Dalam implementasi terdapat beberapa pihak terlibat. Pertama, Kementerian Keuangan memastikan bahwa dana yang cukup tersedia, proses pencairan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, Kementerian Sosial bertanggung jawab atas pendataan penerimaan tunjangan verifikasi serta memastikan penyaluran tunjangan dilakukan dengan tepat waktu. Yang ketiga, Ombudsman RI mengawasi, menangani pengaduan masyarakat terkait maladministrasi dalam pelaksanaan pemberian tunjangan. Lalu yang ketiga, faktor sarana fasilitasi. Beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas sarana yang ada, salah satunya pendataan mantan anggota KNIP dan janda atau dudanya tidak selalu akurat atau diperbaharui, sehingga adanya resiko beberapa pihak yang berhak tidak menerima tunjangan atau malah ada yang tidak berhak justru mendapatkannya. Selain itu, diperlukan dibuat suatu sistem secara elektronik untuk memudahkan para mantan anggota KNIP dan janda atau dudanya untuk melakukan pendataan. Ini adalah cara proaktif. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan para penyuluh untuk mendata secara door-to-door ke tempat tinggal para mantan anggota KNIP dan janda atau duda untuk melakukan pendataan. Keempat, faktor kesadaran masyarakat. Penerima manfaat tunjangan kehormatan PP nomor 11 tahun 2024 terkait bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, janda dan duda masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa ada kurangnya kesadaran di kalangan penerima manfaat tentang prosedur dan syarat untuk mendapatkan tunjangan ini. Selain itu, pengetahuan tentang bagaimana prosedur hukum berjalan, termasuk bagaimana mengajukan keluhan jika
terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada, juga belum sepenuhnya dipahami. Penerima manfaat kurang proaktif untuk mencari informasi terkait dengan aturan-aturan untuk mendapatkan tunjangan kehormatan, sehingga banyak yang tidak memahami hak dan kewajiban yang mereka terima dan lakukan. Kelima, faktor budaya masyarakat. Budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia juga memainkan peran penting. Di beberapa daerah, menerima tunjangan mungkin merasa tidak nyaman menerima bantuan sosial karena takut dianggap tidak mampu atau merendahkan martabat keluarganya. Sebagian dari mantan anggota KNIP yang memiliki keluarga seperti anak cucu yang memiliki kemampuan dari sisi penghasilan, mereka tidak lagi perlu untuk menerima tunjangan dikarenakan kehidupan sehari-harinya telah ditanggung oleh pihak keluarga, sehingga tidak begitu penting untuk mendapatkan tunjangan kehormatan. Kemudian masuk pada kesimpulan. Pertama, dari faktor kaidah hukum, efektif PP nomor 11 tahun 2024 sudah memiliki kaidah hukum yang jelas mengenai tunjangan bekas anggota KNIP dan janda atau dudanya. Meski demikian, efektivitasnya masih dapat diperdebatkan. Ada pandangan bahwa nominal tunjangan mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan janda atau duda anggota KNIP, terutama di masa sekarang yang diwarnai oleh berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, ada peluang untuk terus mengevaluasi besaran tunjangan ini secara berkala agar tetap relevan dan berdampak nyata bagi penerimanya. Kemudian faktor penegak hukum. Efektif faktor penegak hukum terkait implementasi PP ini melibatkan beberapa aspek utama transparansi, administrasi, pengawasan pelaksanaan, dan mekanisme penanganan keluhan, di mana Kementerian Keuangan dan Sosial bertanggung jawab dalam memastikan tunjangan dan harus tersalurkan, serta adanya ombudsman yang berperan penting terhadap keluhan dan laporan malat administrasi yang ada. Lalu dari faktor sarana fasilitas, belum efektif mengingat penggunaan sistem berbasis digital untuk mendata dan menyalurkan tunjangan, dan beberapa daerah penerima dan manfaat banyak tinggal di daerah terpencil, mungkin akan kesulitan untuk mengakses informasi tentang tunjangan atau proses administrasi yang diperlukan. Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank atau yang kesulitan mengakses fasilitas keuangan formal. Yang terakhir, faktor budaya masyarakat. Itu belum efektif. Faktor budaya di beberapa daerah tidak nyaman menerima bantuan sosial karena takut dianggap tidak mampu, menjadi hambatan dalam penyaluran tunjangan kepada penerima manfaat. Selain itu, bagi yang hidupnya telah ditanggung dan dibiayai oleh pihak keluarga, merasa tidak perlu lagi untuk menerima tunjangan ini karena sudah ditanggung oleh pihak keluarganya. Kemudian pada penelitian ini, solusi dan sarannya ialah untuk pertama, faktor sarana fasilitas. Solusinya, peningkatan aksesibilitas untuk memastikan bahwa semua penerima manfaat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, memiliki akses yang cukup ke sarana untuk menerima tunjangan. Diperlukan sarana dan prasarana berupa sistem pendaftaran secara online yang dapat membantu mantan anggota KNIP dan janda dudanya untuk proaktif mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat terkait tunjangan kehormatan. Lalu diperlukan penyuluh yang bisa melakukan sosialisasi secara door-to-door ke rumah mantan anggota KNIP dalam memberikan informasi mengenai hak-hak untuk mendapatkan tunjangan. Kemudian, saran sosialisasi lebih intensif dalam menyebarkan informasi secara masif agar penerima manfaat tahu hak dan cara untuk mengakses tunjangan tersebut. Lalu, faktor kesadaran masyarakat. Penyuluhan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk mengedukasi penerima tunjangan mengenai pentingnya hak mereka, prosedur pengajuan, dan cara mendapatkan tunjangan. Kemudian, menyediakan petugas atau relawan di tingkat desa atau kecamatan untuk memberikan pendampingan langsung kepada penerima manfaat, membantu mereka dalam mengajukan tunjangan, serta menjawab pertanyaan terkait prosedur. Yang terakhir, dari faktor budaya masyarakat. Solusinya, peningkatan penyuluhan langsung dan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dapat membantu mengatasi hambatan budaya ini. Kemudian, tidak hanya menunggu dari satu sisi, yaitu mendapatkan informasi dari penyuluh saja. Kemudian saran yang terakhir, penggunaan pendekatan berbasis komunitas dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan penerimaan terhadap tunjangan ini oleh masyarakat.